penyakitnya kabel ini, meskipun kita ganti yang baru ya, yang original, terus kita pasang, itu nanti dia pakai jalan lagi, dia akan seperti ini lagi. Ya, akan seperti ini lagi. Jadi masalahnya itu akan timbul berulang-ulang. Ini bukan dibuat cuman lebih tebal aja ya, tetapi bagian dalam kita menggunakan kabel tembaga asli ya. Jadi dalamnya itu asli tembaga ya. Ini warnanya tembaga. Kelihatan ya, ini tembaga. Nah, terus yang dari sananya, yang original, ini seperti ini ya. Aluminium. Kalau ya, dia pas jalan, sekalinya dia ngelipat ya, ini kan posisi tegak. Dia ngelipat seperti ini, dalamnya itu juga ikut patah, akhirnya error 280 gitu. Itu sering banget. Kalau nggak dia patah, dia nyelip di CCD scanner. Berikut video pemasangan menggunakan kabel produk kami ya. Jadi di kabel produk kami itu sudah kita setting ya, kita ukur ya, kita lipat, dan juga kita buat kuncian kabelnya ya, sudah ada. Terus tulangannya sudah sempurna, bahkan untuk kabel, untuk ukuran panjangnya kita juga sudah sesuaikan ya. Jadi tinggal pasang aja, plug and play aja ya. Jadi nggak ada perlu ngelipet, nggak ada perlu ngukur ya, tinggal pasang aja. Terus ini kabelnya juga sifatnya sudah universal ya. Universal ini maksudnya sudah bisa digunakan di semua mesin fotokopi generasi Canon DX. Jadi kedepannya itu gini, setiap mesin fotokopi kita masuk satu truk ya, itu semuanya akan kita ganti ya menggunakan kabel kita ya. Terus yang cabutannya itu kita jual kalau ada yang mau ya, karena di tempat kita itu jauh-jauh ya pengirimannya ya. Nah, kita pakai kabel yang ini yang tahan lama untuk konsumen. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat pagi. Kita hari ini mau mengedukasi ya. Ini tentang mesin fotokopi Canon DX 4751 ya, sama 6780 dan semua series warna yang generasi DX ya. Ini saya mau memberikan informasi problem atau kendala yang sering dihadapi di seri ini ya. Seri ini saya bilang udah seri paling sempurna ya, paling sempurna, minim maintenance, dan memang awet ya dari semua struktur, semua spare part itu umurnya panjang-panjang. Nah, cuman dia memiliki satu kelemahan dari kabel ya, kabel scanner itu dia memiliki kelemahannya. Kelemahannya apa? Setelah kita jual ya dari bulan 11 tahun lalu, sekitar 10 sampai 11 bulan, itu mengalami trouble yang utama itu selalu di scanner. Jadi struktur scanner yang kita lihat dari mesin ini, dia itu berdiri tegak ya, berdiri tegak, dan dia harus jalan terus. Nah, sedangkan kabel yang digunakan kalau yang original itu dia terlalu tipis dan diberikan lapisan aluminium. Nah, setelah kita melakukan uji coba dan kita jual yang lumayan banyak ya jumlahnya, cuman masalah yang timbul itu terus ya, maksudnya kabelnya itu terus yang jadi masalah. Nah, jadi karena pengalaman itu akhirnya saya menguji coba dan membuat kabel yang versi sempurnanya ya. Jadi kabel seri mesin DX ini, scanner ini, saya bukan meniru atau membuat semirip mungkin dengan original, tetapi kita menyempurnakan ya, menyempurnakan dari segi tulangan, terus kawatnya ya, kawat bagian dalamnya itu kita perkuat lagi, karena seri yang original dia kalau sudah melipat itu dalamnya patah biasanya. Nah, untuk kabelnya seperti ini ya, kita bisa lihat ini adalah kabel yang kita punya, yang kita produksi ya, seperti ini kabelnya kita sudah buat seperti ini untuk kunciannya ya, kuncian kabel ini lipatannya sudah kita buat sesuai dan sepresisi mungkin ya dengan sini, dengan yang di mesin. Terus untuk tulangannya, nah kita bicara tulangannya ya, tulangannya itu saya buat seperti ini ya, dengan bahan yang lebih tebal lagi dan tidak menggunakan aluminium. Ini untuk tulangannya, jadi dia nggak bakal keriput atau patah. Nah, untuk videonya nanti saya sambung ya, videonya nanti saya sambung untuk yang retakan ya, retakannya akibat dia berjalan. Nah, terus efek lain setelah retakan itu terjadi biasanya putus, nanti errornya 280 ya. Nah, ini kita sempurnakan ya, kita sempurnakan lipatannya juga, dan kita buat lebih panjang. Kenapa kita buat lebih panjang? Supaya kabel ini bisa digunakan universal, maksudnya itu gini, bisa digunakan di seri 4751 dan juga 6780 ya. Jadi semua tipe warna pun bisa digunakan gitu ya.
Jadi ini versi sempurnanya ya, kabel versi sempurnanya kita, dan kita udah uji coba sekitar 10 atau 11 bulanan ya, kita udah uji coba lama dan itu aman. Jadi saya mau menjelaskan lagi, maksudnya gini, mesin fotokopi Canon DX itu mesin yang kita nilai paling sempurna ya daripada seri sebelumnya, daripada seri 65 ya, itu ini lebih sempurna lagi, lebih awet lagi spare partnya. Dan ini untuk kita ya, untuk kita yang di daerah Sumatera atau mungkin daerah di luar Pulau Jawa ya, itu kita kan melakukan pengiriman jauh-jauh ya, pengiriman jauh-jauh bisa sampai 5 jam, 6 jam itu setiap kita kirim mesin. Nah, dari sebelumnya itu kita pernah ngalamin masalahnya itu sama gitu loh, masalahnya itu sama, kirim kemana, ke jauh-jauh itu cuman untuk ganti kabel. Nah, akhirnya kita menyempurnakan kabel ini ya, gitu, menggunakan kabel ini. Dan setelah kita yakin, kita develop, dan sekarang waktunya untuk kita pasarkan ya. Jadi semuanya sudah kita uji itu berdasarkan pengalaman kita ya. Jadi kita bukan cuman beli barang ya, beli barang terus dijual, enggak. Jadi semuanya sudah kita uji, spare part yang kita jual itu semuanya sudah kita uji, kita teliti, kita pelajarin semuanya ya, kekurangan, kelebihannya itu kita sempurnakan. Akhirnya sekarang kita jual untuk unit kabel ini ya. Nah, untuk kabel ini nanti bisa hubungi admin kami ya di Raja Istana Indokopi untuk pembelian baik yang baru ataupun cabutan mesin ada ya. Jadi kedepannya itu kita menerapkan sistem seperti ini ya. Semua mesin fotokopi Canon DX yang masuk sebelum kita pasarkan, kabelnya nanti itu kita udah ganti ya. Kabelnya udah kita ganti yang ini ya. Terus bekasannya yang originalnya itu kita jual aja. Ya, bagi yang mau beli monggo silakan. Tapi saya kasih tahu ya. Jadi kabel original ini ya kabel yang versi sempurna ini itu sekali pakai itu bisa digunakan untuk umur yang panjang. Tetapi kalau original dia udah dipakai baru beberapa bulan nanti mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, itu aja singkatnya. Kita lanjut untuk pembongkaran dan pemasangan. Mau ya, lihat kondisi originalnya ya, kabelnya itu seperti ini. Jadi problemnya nanti akan sama, meskipun diganti baru lagi dia akan mengalami hal yang sama seperti ini. Dia timbul retakan ya, ini retakan. Nah, retakan ya, ini karena lapisannya itu dibuat dari bahan aluminium. Nah, yang kita punya itu kita tidak menggunakan aluminium. Nah, jadi bahannya lebih kuat. Ini kita lihat. Jadi pas dia jalan posisi neko. Nah, sisi pinggiran sini ya, sisi pinggiran sini ini juga mengalami kerutan ya. Kerutan lama-lama retak dan akhirnya sobek. Jadi versi originalnya menurut saya ini kurang sempurna, makanya kita sempurnakan ya. Dengan kabel yang terbaru ini dia kita buat menggunakan tulang yang lebih kuat ya. Tulangnya lebih kuat, lebih tebal gitu ya. Nah, selain itu dia tidak akan patah ya. Maksudnya gini, ini kalau bahan aluminium, kalau dia sekalinya sudah melipat dia akan patah, dan itu patahnya itu bukan cuma di lapisan luar, di kabel dalamnya itu juga gampang patah ya. Makanya kabel yang kita gunakan juga kabel khusus ya untuk kawatnya ya. Untuk kawat kabelnya itu kita gunakan bahan khusus yang lebih mahal ya, kita bilang lebih mahal karena memang kualitasnya bagus ya. Nah, ini oke, kita buka ya. Nanti kita buka ini, kita perbandingkan lagi dengan yang kondisi baru barang kita ya. Oke, kita lanjut nanti videonya. Sekarang kita lagi proses bongkar ya. Ini kita bongkar untuk unit kabel scanner ya. Ini kita praktekkan di mesin 4751. Nah, kabel yang rakitan kita itu sudah kita sempurnakan menjadi universal untuk bisa dipakai di seri 6780 ya, terus 8705, terus yang warna juga kita gunakan yang seri 37, 38 itu sudah bisa digunakan ya. Jadi dengan fotokopi warna DX itu sudah sama ya, sudah bisa digunakan ya. Buka.
pasang kabelnya ya. Oh ya, untuk edukasi tambahan, jadi kalau di seri medium atau 4751 itu untuk kabel scannernya dia langsung larinya ke mainboard ya, dari ini langsung dari sisi scanner langsung ke mainboard. Tapi kalau yang seri besar dia harus ke reader dulu ya, ini bedanya. Nah seperti ini, kabelnya kita buat lebih panjang ya, nanti kita buat lebih panjang seperti punyanya 47 supaya bisa digunakan di seri 67 ya, kita buat lebih panjang. Nah kita buka bagian dalam, kita geser. Nah seperti ini ya problemnya. Jadi dia itu berkerut dan nanti lama-lama patah ya, akhirnya muncul error 280. Jadi di sini bukan 302, 280 ya. Nah, untuk kabelnya seperti ini, kita zoom ya, muncul kerutan. Ini yang original ya. Ini kita zoom lebih dekat, dan ini tipis banget ya, tipis banget, makanya ini rawan ya, rawan. Nah, buka. Kita bisa lihat ini kabelnya ya, seperti ini ya. Kita lihat ya, ini untuk produk atau kabel originalnya ya, versi originalnya seperti ini. Kita review bentar ya. Ini untuk bahannya dia menggunakan aluminium foil ya, dia timbul retakan seperti ini. Ini yang sering terjadi kita di lapangan ya, kita sering temui di lapangan. Akhirnya kabel ini juga karena ini terlalu tipis, dia suka nyelip ya, suka nyelip. Nah ini kita sempurnakan ya, kita sempurnakan menggunakan tulangan kita yang lebih tebal ya. Dan juga bahannya saya nggak mau pakai yang aluminium foil ya, karena sifat aluminium foil dia sekalinya kelipat ya, dia langsung patah nih, patah keriput seperti ini. Jadi nggak cocok untuk kabel desain Canon DX yang dia posisinya itu berdiri ya. Ini posisinya berdiri ya, maaf ini udah saya bongkar ya, jadi berdiri dan dia jalan terus. Nah ini nggak cocok untuk model kabel seperti ini dipasangkan di Canon DX, jadi nggak cocok. Jadi kita sempurnakan. Jadi kabel yang kita bikin ya, kabel yang kita bikin itu bukan meniru untuk dibuat seperti original, enggak, karena menurut kita ini bukan kabel yang sempurna. Dan juga penyakitnya kabel ini, meskipun kita ganti yang baru ya, yang original, terus kita pasang, itu nanti dia pakai jalan lagi, dia akan seperti ini lagi ya, akan seperti ini lagi. Jadi masalahnya itu akan timbul berulang-ulang. Nah makanya kita sempurnakan dengan kabel kita seperti ini. Jadi ini bukan dibuat cuman lebih tebal aja ya, tetapi bagian dalam kita menggunakan kabel tembaga asli ya. Jadi dalamnya itu asli tembaga ya, ini warnanya tembaga, kelihatan ya, ini tembaga. Nah terus yang dari sananya, yang original, ini seperti ini ya, aluminium ya. Jadi bahannya kita gunakan kualitas yang bagus dan lebih tebal. Karena gini loh, pentingnya kabel ini, kalau dia pas jalan, sekalinya dia ngelipat ya, ini kan posisi tegak, dia ngelipat seperti ini,
dalamnya itu juga ikut patah, akhirnya error 280 gitu. Itu sering banget. Kalau nggak dia patah, dia nyelip di CCD scanner, antara CCD scanner itu dia nyelip gitu ya. Jadi kita sempurnakan kabelnya untuk mengatasi problem Canon DX ya. Oke, nanti kita jelaskan lebih singkat untuk proses pemasangan sama penggerakan nanti ya, kita zoom lebih dekat lagi. Nah, intinya gini ya, penggunakan kabel ini di mesin fotokopi Canon DX itu sekali pasang itu lebih tahan ya, lebih tahan lama. Dan ini memang kita buat dari pengalaman kita. Jadi kita bukan cuman beli ya terus kita jual, enggak, tapi ini kita beli, kita pelajarin ya, kita sempurnakan ya. Jadi bukan kita meniru produk original, enggak, tapi menyempurnakan dari kelemahan produk original. Nah, jadi itu aja video singkatnya, semoga bermanfaat ya. Untuk berikutnya kita bongkar ya sambil kita review berjalan, dan juga untuk proses pemasangannya ya, nanti saya buatkan videonya. Oke, berikut video pemasangan menggunakan kabel produk kami ya. Jadi di kabel produk kami itu sudah kita setting ya, kita ukur ya, kita lipat, dan juga kita buat kuncian kabelnya ya, sudah ada. Terus tulangannya sudah sempurna, bahkan untuk kabel, untuk ukuran panjangnya kita juga sudah sesuaikan ya. Jadi tinggal pasang aja, plug and play aja ya. Jadi nggak ada perlu melipet, nggak ada perlu ngukur ya, tinggal pasang aja. Terus ini kabelnya juga sifatnya sudah universal ya. Universal ini maksudnya sudah bisa digunakan di semua mesin fotokopi generasi Canon DX ya, seperti 3730 yang mesin warna, 3830 itu juga mesin warna bisa dipakai ya. Terus di hitam putih yang seri produksi 8705 itu udah bisa dipakai, 780 ya, terus 4751 ya, itu udah bisa semua. Nah, ini untuk pemasangannya ya, seperti ini ya, pemasangannya seperti ini ya. Jadi udah pas, bahkan di petanya udah kita bikin ya. Nah, ini versi kitanya ya. Oke, kita pasang dengan teknisi kita, Bang Anto dari Raja Istana Fotokopi. Udah, ini untuk pemasangannya udah ya. Tapi kalau untuk customer ya, saya sarankan minta ke teknisi untuk pemasangannya aja ya, biar lebih hati-hati dan juga teknisi lebih berpengalaman. Nah, dia itu yang saya masukkan, kenapa dia pas jalan itu bikin kerutan, akhirnya ngelipet ya seperti ini, karena kabel scannernya itu posisinya tegak. Kalau di seri sebelumnya itu dia tidur ya, nah ini tegak, yang menurut saya nggak cocok menggunakan bahan yang kabel yang berbahan tipis gitu ya. Nah, jadi kita bikin ruangan. Nah, ini untuk scannernya nanti ya. Nah, kalau mesin fotokopi 4751 DX 4751 dia langsung lewat aja ya, tanpa ke reader ya. Jadi dia masuknya ke mainboard ya Bang ya. Ya, jadi masuknya langsung ke mainboard. Nah, kabelnya sengaja ya saya lebihkan supaya pas ya, supaya bisa digunakan di semua tipe DX gitu ya. Jadi bisa dipakai di semua mesin fotokopi Canon DX. Oke, kita tinggal pasang yang CCD-nya ya. Kita lakukan pemasangan pada CCD scanner Canon DX. Ini dibantu dengan menonton ya, untuk teknisi bagian rental ya. Pemasangannya seperti ini, dan di Canon DX dia ada kaitannya ya. Kalau seri sebelumnya atau 65 itu belum ada kaitannya. Nah, ini harus dibantu tekan ya, dibantu tekan supaya nggak lari. Nah, ini dimasukin samping ya, terus di sananya juga dimasukin ya. Nah, dimasukin seperti ini. Nah, udah, terus kita pasang di relenya
dia seperti ini ya. Jadi Canon DX itu kabelnya tegak ya. Ini yang saya juga masih bertanya-tanya, kenapa kok Canon menciptakan kabel yang modelnya tegak ya, sedangkan ini kan untuk terus berjalan ya. Dan sedangkan di Indonesia masih banyak seperti buku ya yang mengharuskan jalan. Nah, jadi pas jalan itu suka nyelip ya kalau yang lama ya. Kalau yang original itu pasti nyelip ya. Akhirnya lama-lama patah terus sobek gitu ya. Ini untuk lanjut lagi untuk pemasangan kabel di mainboardnya. Pasangkan cover. Trigger ya Bang ya, triggernya udah nggak pakai, dia langsung ke mainboard ya, ya. Kalau yang di kakaknya 67 dia harus kabel ini ngalirnya ke ini ya, ke rivet. Nah, kalau yang 47 dia tanpa rivet ya, dia langsung ke mainboard. Jadi misalkan ada konslet atau apa, ada luka ya kabelnya, itu efeknya bisa langsung nembak ke mainboard. Dipasang, nanti kita lanjut untuk testernya ya. Yang jelas di kabel ini ya, dia sudah bagus sekali ya. Kita jalankan scannernya, nah ya, dia lebih kuat, tebal, dijamin pasti kokoh ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita lihat ya untuk kabelnya, kita udah pasang. Sekarang kita tinggal uji ya, semuanya berjalan normal ya, nggak ada selip, nggak bakal keriput ya, nggak bakal patah ya. Terus kawatnya udah pakai tembaga asli, dan juga untuk tulangannya kita nggak pakai aluminium, sudah lebih kuat lagi ya. Semuanya berjalan normal. Ini juga sudah kita uji coba ya, sudah kita uji coba lebih dari 11 bulan ya, mau hampir 1 tahun ya di konsumen kita, dan makanya baru saat ini kita produksi massal karena sudah yakin ya. Jadi kedepannya itu gini, setiap mesin fotokopi kita masuk ya, masuk 1 truk ya, itu semuanya akan kita ganti ya menggunakan kabel kita ya. Terus yang cabutannya itu kita jual kalau ada yang mau ya, karena di tempat kita itu jauh-jauh ya pengirimannya ya. Nah, kita pakai kabel yang ini yang tahan lama untuk konsumen. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak.